warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Devi Sahrina Putri sebagai moderator. Lalu di samping saya ada Umul Hasanah sebagai presentator pertama, akan menjelaskan mengenai neutrino. Kepada Umul Hasanah dipersilakan. Saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu tentang neutrino. Yang pertama kita bahas tentang latar belakang dari neutrino terlebih dahulu. Neutrino pertama kali didalilkan pada Desember 1930 oleh Wolfgang Pauli untuk menjelaskan spektrum energi peluruhan beta. Penguraian neutron menjadi proton dan elektron itu pada peluruhan beta. Nah, Pauli berteori bahwa partikel yang tidak terdeteksi membawa perbedaan yang diamati antara energi dan momentum sudut partikel awal dan akhir. Karena sifat hantu yang dimilikinya, yang terdeteksi eksperimental pertama neutrino harus menunggu 25 tahun. Setelah itu pertama kali dibahas pada tahun 1956. Clyde Cowan, Frederick Lorentz, M.P. Harrison, H.Y. Krauss, dan A.D. McGuire menerbitkan artikel deteksi neutrino bebas, hasil konfirmasi yang dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 1995. Adapun di sini kami sertakan video sebagai penunjang dari materi neutrino. Teman-teman dapat lihat. Untuk menguji keluruhan proton, para peneliti Jepang telah mengisi satu tangki dengan 2 neutron air ultramurni ditempatkan detektor-detektor proton sangat sensitif di sekeliling. Detektor-detektor ini berfungsi untuk melacak kilasan cahaya yang mungkin berkaitan dengan proton. Ini merupakan salah satu eksperimen yang dilakukan pada 1995 yang mendapatkan hadiah Nobel. Bisa teman-teman lihat berdasarkan dari eksperimen tersebut, penjelasannya ada di video ini. Detektor Kamioka tiba-tiba terpicu tak kurang daripada 11 kali dalam waktu beberapa. Masa oleh 19 proton dalam waktu yang bersamaan tidaklah masuk akal. Kejadian tersebut haruslah memberi penjelasan lain. Para ahli fisika tak lama kemudian menemukan penjelasan. Pengerusakan proton oleh proses lain yang lebih konvensional, bombardir neutrino. Keberadaan neutrino pertama kali diusulkan oleh ahli fisika teoritis kelahiran Austria, Wolfgang Pauli, pada 1931 untuk menjelaskan satu aspek rumit proses radioaktif sebagai peluruhan beta. Dalam peluruhan beta, satu neutron peluruh menjadi satu proton dan satu elektron. Elektron, partikel yang relatif ringan, terlepas dengan energi besar. Masalahnya adalah bahwa di tiap peluruhan elektron tampaknya memiliki energi yang berbeda-beda, agak lebih sedikit daripada energi total yang tersedia dari peluruhan neutron. Karena energi total sama untuk semua kasus, energi akhir seolah-olah berbeda dengan energi semula. Itu mustahil, karena hukum dasar fisika menyatakan bahwa energi itu kekal. Sehingga Pauli mengusulkan bahwa energi yang hilang itu dibaca oleh partikel tak jelas bahwa yang betul-betul ada, partikel itu seharusnya memiliki daya tembus yang luar biasa. Karena partikel bermuatan apapun akan langsung ditangkap. Partikel Pauli haruslah bermuatan netral, karena itulah namanya neutrino. Penunjang materi kita. Jadi dapat disimpulkan dari video tersebut, neutrino itu berasal dari peluruhan beta, di mana peluruhan beta itu akan melepaskan sebuah elektron yang memiliki massa berbeda-beda. Karena elektron yang terlepas memiliki energi, maka ada pula partikel tersebut, yaitu yang dinamakan dengan neutrino. Baik, selanjutnya mengenai pengertian neutrino. Neutrino adalah salah satu partikel
mirip dengan perbedaan penting, dan itu adalah neutrino. Neutrino tidak memiliki muatan listrik apapun. Karena neutrino netral secara listrik, mereka tidak memiliki jenis pengaruh apapun karena gaya elektromagnetik yang bekerja pada elektron. Neutrino hanya dipengaruhi oleh gaya subatomik lemah dengan rentang yang jauh lebih pendek daripada elektromagnetik. Neutrino tercipta sebagai hasil dari beberapa jenis peluruhan radioaktif tertentu atau sebagai seperti yang terjadi di matahari, pada reaktor nuklir, atau ketika sinar kosmik membentuk sekelompok atom. Terdapat 3 jenis dari neutrino, yaitu yang pertama neutrino elektron, neutrino muon, dan juga neutrino tauan atau tau. Masing-masing jenis juga memiliki antipartikel yang sesuai yang disebut dengan antineutrino. Elektroneutrino atau antineutrino dihasilkan ketika suatu proton berubah menjadi neutron atau suatu neutron menjadi proton, yaitu dua bentuk dari peluruhan beta. Interaksi yang melibatkan neutrino dimediasi melalui proses interaksi lemah. Sekarang kita bahas. Pada awal abad ke-20, penelitian fisika inti merupakan salah satu bidang yang paling terdepan. Salah satu topik penelitian yang paling menarik adalah mengenai peluruhan beta. Contoh dari peluruhan beta adalah C14 meluruh menjadi N14 dan elektron, yang awalnya dibayangkan terjadi dalam skema seperti berikut ini. Di sini adalah skema dari peluruhan alfa, yaitu unsur karbon dengan nomor massa 14 dan nomor atom 6 akan meluruh menjadi unsur N dengan nomor atom 7 dan nomor massa 14 ditambah dengan elektron. Itu adalah salah satu contoh peluruhan dari beta. Dilihat dari nomor atom dan nomor massanya, persamaan di atas tampak sudah benar. Namun menjadi 2 partikel, hukum kekekalan energi dan momentum meramalkan bahwa energi dari elektron hanya akan memiliki satu nilai saja. Ternyata dari hasil pengukuran, elektron yang dipancarkan dari peluruhan beta didapati memiliki berbagai macam nilai. Hal ini membingungkan para fisikawan pada kala itu. Kemudian pada tahun 1900, Pauli memprediksi sebuah partikel lain yang tidak terdeteksi oleh instrumen yang ada saat itu yang membawa sebagian energi dari elektron. Partikel ini dianggap nyaris tidak berinteraksi dengan apapun, sehingga Pauli bahkan meramalkan bahwa sampai kapanpun partikel ini tidak mungkin dapat terdeteksi. Tidak ada teknologi yang dapat melihat keberadaan partikel ini karena tidak bermuatan dan tidak bermassa. Partikel yang diprediksi oleh Pauli ini kemudian diberi nama dengan neutrino, atau lebih tepatnya jenis neutrino elektron. Dengan penambahan neutrino, neraca peluruhan karbon 14 menjadi nitrogen 14 dimodifikasi menjadi sebagai berikut. C14 dengan nomor atom 6 dan akan meluruh menjadi nitrogen dengan nomor massa 14 dan nomor atom 7 ditambah dengan elektron dan ditambah dengan neutrino elektron atau V. Pada tahun 1956, neutrino berhasil terdeteksi dalam sebuah eksperimen di reaktor Savannah River. Penemuan neutrino ini kemudian Nobel Fisika pada tahun 1995. Saat ini diketahui bahwa neutrino terdiri dari 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu neutrino elektron yang dihasilkan dari peluruhan beta. Yang kedua adalah neutrino muon yang dihasilkan dari peluruhan partikel muon dan peluruhan partikel pion bermuatan. Kemudian jenis yang ketiga adalah neutrino tau yang dihasilkan dari peluruhan partikel tau. Klasifikasi partikel-partikel elementer ini dirangkum dalam sebuah teori yang bernama model standar fisika partikel. Neutrino tercipta sebagai hasil dari beberapa peluruhan radioaktif tertentu atau sebagai karena reaksi nuklir seperti yang terjadi di matahari, reaktor nuklir, dan juga ketika sinar kosmik membentuk sekelompok atom. Terdapat 3 jenis neutrino seperti yang telah dijelaskan tadi, neutrino elektron, muon, dan juga tau. Masing-masing jenis dari neutrino tersebut memiliki antipartikel yang sesuai yang disebut dengan antineutrino. Ketika suatu proses
proton berubah menjadi neutron, yaitu dua bentuk dari peluruhan beta. Interaksi yang melibatkan neutrino dimediasi melalui proses interaksi lemah. Neutrino yang merupakan partikel subatomik diklaim oleh para ilmuwan Pusat Penelitian Nuklir berdasarkan penelitian terbaru di Jenewa. Pada neutrino bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Sehingga dengan temuan ini mendobrak hukum fisika yang telah mapan selama lebih dari 100 tahun. Einstein dengan teori relativitasnya pernah berkata, bila suatu saat nanti ditemukan satu partikel baru yang mampu melebihi kecepatan cahaya, maka teori relativitasnya otomatis gugur. Neutrino sendiri adalah bagian dari lepton yang merupakan fermion, sehingga dia memiliki spin tengahan, yaitu min 3/2, min 1/2, 1/2, dan 3/2. Namun sebelum membahas neutrinonya, kita perlu tahu bagaimana sih neutrino bisa dicetuskan. Jadi pada tahun 1930, Pak Pauli mengamati proses radioaktif berupa peluruhan beta. Dari hasil peluruhan berhasil memenuhi hukum kekekalan muatan, di mana muatan sebelum peluruhan dan setelah peluruhan adalah sama. Namun hasil peluruhan ternyata tidak sesuai dengan hukum yang paling dasar dalam fisika, yaitu hukum kekekalan energi. Sebuah bintang, kata sebuah bintang di sini adalah sebuah neutrino dengan massa 1,5 kali massa matahari, misalnya dengan jari-jari 11 km, dan kerapatannya sekitar 4 kali 10⁻14 gram per cm kubik. Ini hampir sama dengan kerapatan bagian dalam inti atom. Dalam pengertian ini, sang bintang atau neutrino menjadi sebuah inti raksasa berdiameter 20 km dengan nomor massa 57, dan ini yang disebut dengan neutrino. Kemudian ada pula skema peluruhan beta. Dari materi sebelumnya, peluruhan beta, misalkan ada unsur X dengan nomor atom dan nomor massa AZ, akan meluru menjadi unsur X, nomor massa A, kemudian nomor atom ditambah 1, ditambah dengan elektron, dan ditambah dengan anti neutrino. Dapat disimpulkan bahwa peluruhan beta dipancarkan dari pasangan partikel. Yang pertama yaitu elektron dan anti neutrino. Untuk peluruhan yang pertama ini adalah yang berkaitan dengan elektron dan anti neutrino. Karena kemudian ada garis di atasnya itu dibaca dengan anti neutrino. Kemudian yang kedua ini adalah tentang positron dan juga neutrino. Neutrino disimbolkan dengan huruf V. Selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh teman saya berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan neutrino. Di sini kita bisa melihat contoh percobaan neutrino. Percobaan neutrino dilakukan dengan jarak 730 km antara sumber di Geneva dan detektor yang terletak di laboratorium bawah tanah di Italia. Dario Arturio, penelitian CNRS, ahli fisika partikel, mengatakan, di jarak tersebut kami menemukan bahwa neutrino lebih cepat 60 nanodetik atau 1/60 miliar detik lebih cepat dari waktu yang dihabiskan cahaya untuk menempuh jarak yang sama. Dalam hitungan jarak mereka lebih maju 20 meter di jarak 730. Para peneliti CERN telah menguji teori ini sejak tahun 2008. Penemuan awalnya adalah di bulan Maret dan mereka mengetesnya selama 6 bulan. Hasilnya sangat konsisten sehingga mereka memutuskan untuk menyerahkan ke komunitas internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang pembahasan kadmium. Adalah atom yang dapat menyerap neutron dengan mudah. Kemudian, kadmium yang menangkap neutron ini menjadi tidak stabil dan akan meluruh menjadi sinar. Dari sini terjadi jeda waktu antara sinar
sinar gamma yang dideteksi dari lenyapan elektron positron dengan sinar gamma peluruhan kadmium selama 0,0005 detik. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa jeda waktu ini karena memang adanya reaksi dari neutrino tadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa neutrino benar-benar ada. Dari hasil eksperimen hanya dapat ditemukan 3 neutrino per jam saja, padahal sumber neutrinonya dapat memancarkan sekitar 10.000 triliun neutrino per cm. Luas permukaan yang dilewati per detik. Dari sebanyak itu hanya 3 per jam saja yang bisa dideteksi. Untuk karakteristik neutrino sendiri, ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama yaitu mereka kecepatan cahaya. Yang kedua, mereka adalah partikel yang sangat kecil, hampir seperti elektron. Yang ketiga yaitu mereka praktis, tidak berinteraksi dengan apapun selama di alam semesta. Yang keempat, sangat sulit untuk dideteksi meskipun ada jutaan dari mereka. Yang kelima yaitu mereka tidak memiliki muatan. Yang keenam, mereka dipancarkan oleh bintang-bintang dan oleh atmosfer. Yang ketujuh yaitu mereka juga dapat dibuat melalui relativitas beta. Yang kedelapan, dia memiliki nol, terlalu sedikit masanya. Yang kesembilan yaitu mereka memiliki sedikit interaksi dengan materi. Dan yang terakhir ialah mereka tidak terpengaruh magnetik, tapi mereka dipengaruhi oleh gaya nuklir yang lemah dan gravitasi. Selanjutnya, osilasi neutrino. Di sini kita bisa melihat fenomena osilasi neutrino terkait dengan massa, karena mereka memungkinkan neutrino berpindah dari satu ke yang lainnya di sepanjang jalurnya. Eksperimen osilasi memungkinkan kita untuk mengetahui bahwa sifat massa neutrino, tetapi osilasi tidak menyimpan informasi tentang nilai. Lalu apa saja sih sumber dari neutrino? Mari kita jawab. Sumber dari neutrino adalah yang pertama, ia adalah sumber terpenting dari produksi neutrino dan mereka dilahirkan melalui proses peluruhan beta dan reaksi kimia. Mereka juga bebas lepas dari inti matahari yang melintas di bumi. Untuk sumber yang kedua terdapat yaitu sumber manusia. Sumber manusia ini adalah sumber utama yang bertanggung jawab untuk menciptakan neutrino buatan, adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Peluruhan ini dapat menghasilkan sekitar 1020 antineutrino per detiknya, dan pada tingkat lebih rendahnya adalah. Untuk sumber neutrino yang ketiga ada fenomena astrofisika. Pada supernova tipe 2, mereka menyebabkan massa bintang terlontar ke dalam medium antar bintang. Emisi energi yang dibuat dalam bentuk neutrino ini sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diubah menjadi energi kinetik dan juga cahaya. Dari sini, dari penjelasan saya dan juga presentator pertama tadi, dapat kita simpulkan neutrino adalah sebuah bintang dengan massa 1,5 kali massa matahari. Misalnya